Nah sekarang saya tanya sama kamu, kalau Yesus kamu tolak sebagai Muslim, apa agamanya Yesus? Saya sampaikan. Coba kamu, Yesus silakan kamu jawab. tidak pernah mengatakan ajalnya adalah sebuah agama. Saya tanya apa agama Yesus? Yesus tidak punya. Kalau Yesus tidak punya Oke, agama. berarti Yesus ateis. Dia ateis. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Yang Dia menyampaikan- ateis atau agnostik? Dia Oke, bukan agnostik, ketika bukan dia berdoa. ateis. Oke, ketika dia berdoa kepada Tuhan, itu apa namanya? Istilahnya ngapain dia? Oke. Ngaco. Saya kasih dua jawaban. Ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran. Yang pertama, dia itu komunikasi intrapersona. Komunikasi intrapersona. Saya tanya, ketika dia berkata kepada Tuhannya dan dia mengatakan aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, itu maknanya apa? Dia tidak punya Tuhan. Iya, Apa istilah untuk orang yang bertuhan? Gila Silakan. itu. Iya, makanya saya Orang menjawab. ODGJ Ini dia. tanya, Makanya saya intrapersona menjawab. itu apa? Komunikasi Intrapersona itu apa? Komunikasi interpersona itu penafsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Mereka punya sistem menyebut nama Tuhannya itu, menyebut nama Tuhannya itu dengan penghormatan-penghormatan lain seperti Elohim, Adonai, Hashem. Saya Itu paham mereka punya, itu. dan kita hargai itu. Saya- Tuntutan Anda itu Iya. berarti tuntutan yang useless namanya. Falasis Iya. lagi dia. Dari tadi falasis terus. Iya, tapi nama yang dimaksud itu adalah nama Yahweh yang tidak boleh disebut dengan sembarangan, bukan kata Allah di situ. Bukannya, Yahweh dari Jupiter tadi dibilang. Tadi udah dipasang Anda di mata Anda di mana, makanya ditutup itu, jangan pakai tensoplas. Apa sih Anda nih? Tadi kan kita sudah menunjukkan bahwa Yahweh saudara Karena- pastor. Karena Anda Sekarang yang gini Anda aja, jelaskan sekarang gini aja, tidak standar umum Anda. pengertiannya, tidak Sekarang umum. standar Anda. Kalau Anda mengatakan Yahudi menyebut nama Yahweh, tunjukkan satu saja orang Yahudi di sinagoge menyebut nama Tuhannya Yahweh. Satu saja. Memang mereka tidak menyebut kata Yahweh sekarang karena mereka misunderstanding tentang tidak boleh menyebut nama Ini sembarangan. aneh ya, aneh. Dia menuntut ke kita untuk kalau di bener Allah itu mau sebut di sinagoge nyebut nama Allah. Nama yang diajukan juga Yahweh nggak ada, yang memang mereka mengajukan nggak mengajukan. Kasih kesempatan menjawab, jangan dipotong-potong Saya dong. nanya dulu sebentar, saudara. Anda nih lulusan STT, Anda bener-bener pastor nih. Saya magister divinitas dari mana? STT Jeffrey Makassar, dari STT Jeffrey Makassar. Oke, Master Anda apa? divinitas. Reform. Saya karismatik, bukan reform, saya karismatik. Oke, bukan Kalau Calvinis. kalau reform itu kan dipimpin oleh pendeta dokter itu siapa lagi yang orang Cina itu yang tong-tong ada totongnya itu. Saya bukan gereja reformasi. Oke, di Makassar Anda. Ya, oke, saya jawab dulu. Saya Ya, kasih silakan. kesempatan saya menjawab dulu. Jadi yang dimaksud di situ adalah nama Yahweh yang tidak boleh
disebut dengan sembarangan karena mereka di situ misunderstanding tentang pengertian ayat itu. Artinya begini bahwa nama Yahweh itu tidak boleh disebut misalnya nih. No, bentar. Jangan dulu ke situ. Aduh. Buktikan dulu itu Yahweh. Pembuktian dulu itu Yahweh. Nah, kan kalau di dalam terjemahan LAI itu kan huruf kapital. Kata Tuhan huruf kapital itu artinya Yahweh di situ. Bukan artinya, buktikan itu Yahweh. Di mana kita bisa melihat Yod He Vav He, orang Yahudi menyebut itu Yahweh, mengucapkan itu Yahweh. Saudara pastor, posisi Anda nih ya, posisi Anda nih sekarang nih. Anda ada di tengah-tengah, data-data dari Unirifa tadi, sebetulnya beliau hanya ngutip saja dari Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita itu akademisi Kristen. Saya paham. Ibu Rita Wahyu, ya, dia orang tahu bahwa dia bisa bahasa Ibrani. Dia buat tulisan dan abadi sampai sekarang ada. Bukan abadi, sampai sekarang ada, kita bisa akses bahwa kata Yahweh itu merujuk pada rekaan orang yang bernama Genedabrus apa yang gedebus itu diambil dari kata Zeus dan nanti dari dewa Jupiter. Itulah pokoknya lah. Begini, Sebentar dulu. Sekarang Ya. tugas Anda berikan kontraknya dengan kualitas yang sama bahwa Yod He Vav He itu adalah Yahweh. Berikan, dan saya mendukung Anda. Kalau ada, cuman sepertinya mengecewakan. Nah, sekarang tunjukkan kalau tetragrammaton itu diucapkan Yahweh, silakan. Ya, ini kan menurut apa ya? Menurut penafsiran orang Kristen. Jadi Yod Het Fatwa itu, kalau menurut kacamata Kristen itu artinya Yahweh. Sip. Begitu. Ya udah. Jangan bawa Yahudi. Menurut kacamata Kristen. Saya sekan Iya, dulu. kita tahu kacamata Kristen itu Di plus Yahudi 70. sendiri. Di Yahudi sendiri ada namanya Kristen Mesianik. Ada Yahudi Mesianik. Nah, orang-orang Yahudi Mesianik juga menyebut kata Yahweh. Mereka ini orang Mau dia Yahudi Mesianik. Kristen bilang Oten gitu, Oten. adalah Yahudi Kristen. Yahudi Dia Kristen, adalah Yahudi Kristen gimana Yahudi Kristen? Yahudi Kristen. Yahudi Kristen. Campur dia. Ingat, murid pertama Yesus itu kan adalah orang-orang Yahudi. Pengikut pertama dia kan adalah orang Yahudi. Keturunannya yang sekarang ini dinamakan Yahudi Mesianik. Lalu kenapa kau pakai buku Lukas dan buku Markus? Loh, orang Yahudi Mesianik itu memakai apa yang dipakai oleh orang Kristen di belahan dunia lain itu juga Kalau- dipakai oleh Yahudi Mesianik. Lukas dan Markus ini orang Yahudi. Hah? Lukas dan Markus orang Yahudi. Yang saya tahu yang bukan orang Yahudi itu Lukas. Markus itu orang Yahudi. Yang saya tahu Namanya aja Markus. Gimana ceritanya? Lukas itu seorang dokter yang bukan keturunan Yahudi. Itu yang saya tahu, Lukas. Dokter Lukas namanya. Ya udah. Kalau seandainya di depan Anda ada dua gospel. Gospel Barnabas yang jelas-jelas muridnya Yesus dan gospel Lukas yang bukan muridnya Yesus, bahkan bukan orang Yahudi, Anda mau ambil yang mana? Barnabas yang Anda maksud itu jelas dia kitab apokrif dan itu sudah dipelajari. Ini kita sedang kita sedang menjadikan Anda Paus Damasus nih. Ini Anda sekarang Anda itu baru MDiv. Sekarang saya jadikan Paus. Sebentar, 5 menit aja jadi Paus. Baru MDiv, sombong amat. Sekarang saya kasih Paus. Seandainya Anda jadi Paus saat itu, Anda jadi Paus Damasus, Anda di depan Anda ada gospel Barnabas yang jelas murid Yesus dan ada gospel Markus. Anda mau pilih yang mana? Markus atau Lukas? Lukas. Anda tadi bilang Lukas kan? Lukas yang bukan orang Yahudi. Saudara pastor, santai dulu. Lukas yang bukan orang Yahudi atau Barnabas yang adalah muridnya Yesus? Yang mana yang Anda pilih? Saya lebih percaya Lukas walaupun dia bukan orang Yahudi. Inilah kita bilang Kristen ini ajaran Yunani, bukan ajaran Yahudi, bukan ajaran. Catat namanya oleh oknum tertentu.
oleh oknum tertentu. Ya, dia sengaja mencatat nama Barnabas supaya kitab karangannya itu bisa terkenal. Tapi penulisnya itu bukan seorang Barnabas. Loh, apa bedanya dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Beda begini. Matius itu yang nulis bukan Matius. Penulis dari Injil Barnabas itu adalah seorang mantan pastor Katolik yang sudah masuk Islam. Oke. Dari mana Anda dapat ilmu? Kapan ditulis kapan itu? Makanya baca sejarahnya, baca sejarah penulis dari Injil Barnabas itu. Dia seorang pastor Katolik yang karena kecewa dengan ordonya, lalu dia tinggalkan Katolik dan masuk Islam. Nah, sesudah dia masuk Islam, dia menulis sebuah kitab palsu yang bernama Kitab Barnabas. Jadi Barnabas itu dicatat oleh penulis itu. Bible Barnabas itu dia di apokrifkan itu abad keempat. Sedangkan Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu abad ke-6, abad ke-7. Kok bisa masuk Islam? Gospel Barnabas itu, yang kalian sebut Injil Barnabas itu, dia diapokrifkan abad ke-4, abad ke-5, abad ke-4 oleh Paus Damasus. Sedangkan Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu abad ke-6, abad ke-7. Kok bisa abad ke-6 jadi masuk Islam? Anda belajar dari itu sumber sejarah dari mana yang Anda pelajari? Berarti bertentangan dengan apa yang saya pelajari. Masolang. Lalu diapokrifkan kapan Bible Barnabas itu? Saya tanya, Gospel Barnabas diapokrifkannya kapan? Yang mengapokrifkan itu orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen karena sudah terbukti. Paus Damasus, orang Kristen. Paus Katolik. Ya. Saya tidak tahu Paus Damasus. Apakah Anda sedang memanipulasi sejarah Paus itu atau bagaimana, saya tidak tahu. Karena yang saya tahu, yang saya pelajari bahwa Injil Barnabas itu sudah ada. Ini MDiv. Sesudah Islam. MDiv. Aku dapat. Anda dapat dari mana? Anda MDiv tadi dari mana? Dari STT mana? Dari STT Jeffrey, Makassar. STT Jeffrey, kau harus review kembali ijazahmu. Dia tidak tahu dia. Kapan Gospel Barnabas diapokrifkan? Masolang generasi ini. Ya, makanya saya bilang ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan gimana? Orang datanya satu kok. Anda sedang memanipulasi sebuah sejarah, atau yang Anda pelajari ini adalah sejarah yang keliru. Dua kemungkinan itu saja. Lalu kalau gitu, diapokrifkan kapan itu Gospel Barnabas itu? Yang jelas itu sudah diapokrifkan sesudah Islam sudah ada, karena penulisnya masuk Islam. Masolang generasi. Enggak, saya kasih contoh. Injil Barnabas itu Gini. Bukan Gospel Barnabas itu diapokrifkan ketika Paus Damasus dan Paus siapa nama satu lagi saya lupa. Nah, ketika Paus Damasus diapokrifkan itu abad keempat, abad kelima. Oke. Dari mana kita tahu? Dari kredo, dari traktatnya ada di situ. Jadi ada yang dikanonik seperti yang kita ketahui sekarang, dan ada yang diapokrifkan. Kalian kan tidak pakai Deuterokanonika. Nah, dan ada apokrifkan. Di apokrifkan itu di listingnya ada Gospel Barnabas, ada di situ. Ada Gospel Barnabas. Tapi isinya, kontennya belum bocor hingga abad ke-9 baru kontennya bocor. Ada tiga yang memberi poin besar di situ. Pertama adalah yang disalib adalah Yudas. Padahal Barnabas ini kan murid Yesus. Kau malah bawa si Lukas. Jadi percaya Lukas yang bukan murid Yesus. Makanya orang Kristen itu keprank Yerusalem. Padahal aslinya Yunani. Lalu ada Nabi Muhammad di situ. Saya kasih contoh ayat yang error pada Injil Barnabas itu. Dia mengatakan di situ bahwa di kota Nazaret itu katanya ada pelabuhan. Padahal Nazaret itu sendiri adalah sebuah kota bukit. Bagaimana mungkin di situ ada pelabuhan? Wong dia kota bukit kok. Nah, jadi apa yang disampaikan di kitab Barnabas itu jelas bertentangan dengan fakta yang terjadi. Maksud anda menolak Gospel Barnabas karena ada kekeliruan itu salah dari satu penyampaian di situ. Salah satu dari sekian banyak ayat gitu. error dari Injil Barnabas itu. Oke, sekarang saya tanya. Oke, baik. Sekarang kita pakai standarnya sekarang. Sekarang kita pakai Yesusmu itu lahir ketika zamannya Herodes atau ketika sensus Quirinius Archelaus anaknya Raja Herodes?
Dia lahir zaman Herodes. Kata Lukas Sensus Quirinius saat Archelaus anaknya Raja Herodes. Tahun ke-6 atau 8 setelah Masehi. Yang benar yang mana? Berarti Anda ini ngarang-ngarang ya. Seingat La saya haula wala quwata illa billah. saya semua Bola, saudara. dikatakan Herodes. Oke, Anda- tambah lagi. Yesus disalib jam 9 atau setelah jam setengah 12? Itu sekitar jam 3 siang kejadiannya. Lalu yang disalib jam 9 siapa? Jam 3 siang. Jam 3 sore, Malgona. Jam 3 sore. Kok ini ada masalah dengan perputaran jam? Benar. Sorry. Saya sudah lupa yang Lalu yang oke, nggak apa. Lalu yang di Markus disebutkan disalib jam 9 siapa? jam 9 apa ini? Jam 9 apa dulu? Malam atau apa nih? Ya siang lah, the third hour jam ketiga, jam 9. Jam 9 itu pagi, bukan siang. Oh iya, jam 9. Aku yang salah lagi. Ya, jam 9 pagi. Ini kan gara-gara kau mewarisi errormu sekarang. Error waris. Ulangi lagi. Seingat saya kostum itu meninggal sekitar jam 3 siang. Kostum itu meninggal. Itu yang saya Bukan tahu. disalibnya yang ditanya, disalib. Ah, Itu saya nggak meninggal. Kostum antara- meninggal. Itu kostum meninggal. Jelas lah, saya agak lupa ayatnya, tapi yang saya masih ingat bahwa Oke, saya kostum kasih itu datanya, meninggal dengarkan. sekitar jam 3 Di siang. Markus, dengar. Di Markus dikatakan disalib jam 9. Dan Yohanes dikatakan setengah 12 itu belum disalib, baru akan inilah rajamu, salibkan dia. Nanti sekitar jam 3 dia sudah dikatakan wafat. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang salah? Jam 9 atau setelah jam setengah 12? Nanti saya pelajari ulang lagi ya, karena saya agak lupa. MDiv, woi, STT Jeffrey. Ini MDiv-mu. Gimana kalau saya kasih tawaran begini? Bagaimana kalau dosen aktif di STT Jeffrey dialog dengan saya di sini? Gimana? Begini bang, orang itu kan bisa lupa. Orang itu kan bisa lupa, apalagi saya banyak urusan mengurus jemaat. Iya, saya ngerti. Makanya gini, saudara pastor, bagaimana kalau Anda bawa rekanmu atau kalau bisa dosen yang aktif di STT Jeffrey karena Anda MDiv dan Jeffrey, Anda ajak ke room ini, kita dialog 2 lawan 2. Kang Chan dengan Uniriva pakai jalur kuning, Anda dengan dosen Anda pakai jalur merah. Gimana? Begini, Berdarah. Begini bang Chan, tidak semuanya banyak hamba Tuhan tidak mau berdebat, itu masalahnya. Nggak berdebat kita. Jangan bilang berdebat. Kalau berdebat Iya. pasti nggak mau, ngobrol aja bilang. Nanti setelah ini kita debat, habis aja habis-habisan. Iya. Ngobrol aja bilang. Nanti Saya ada sampaikan. Kang Chan dengan Uniripa, kita akan ngobrol. Anda dosen, saya MDiv, saya udah MDiv nih. Saya bukan dosen. Bukan ngajak temanmu yang dosen. Kan kalau dosen masih hangat-hangat tuh menyesatkan orang kan. 15 orang di kelas disesatkan oleh dia kan tiap hari tiap malam kan. Masih seger dia. Naiklah sini. Topiknya ini nih, dengan topiknya. Topiknya apa nih? Dia mau bawa katanya besok lusa. Ya nanti. Topiknya kritik teks saja, kan dia pastor sesuatu yang ilmiah aja. Oke, Kalau apakah tentang- Bible atau Quran yang firman Tuhan? Ya nantilah kita bicarakan itu kalau ada teman saya yang bersedia untuk Jadwalnya, tantangannya hari Sabtu malam. Ya saya usahakan ya, saya tidak janji, saya usahakan. Ya, jam berapa? Ya. Bisa lah ini. Anda bawa, saya kasih contohkan ya. Anda sobek itu Matius pasal 28, jadikanlah seluruh bangsa muridku, tempelkan di kening dia. Tempelkan di kening dia. Oke? Nah, jadi kita punya agenda dengan saudara pastor 30 Mei jam 8 di roomnya Uniripa. Jangan debat, nanti kalau sudah sih kita debat aja. Bilang ngobrol. Di room yang mana ini? Kan ada 2 roomnya ini yang saya ikuti. ya. Yang ini ya. Ini Iya aja, aja. Uniripa 11. Oke. Uniripa 11 kita agendakan hari Sabtu 30 Mei jam 8 malam WIB.
Iya, iya. WIB. Iya, iya. Jam Tapi 8 saya- malam WIB. Jadi Anda saya dia tidak kan janji Wita. ya, saya usahakan. Anda ini Saya Wita atau usahakan. Wit sih? Ke Makassar tuh Wit ya? Wait. Ini waktu Itu Indonesia Tengah. offline apa online Kang Chan? Aku pengen Online nonton nih, aja Kang jauh Chan. dari Makassar. Oh. Nggak ada duit. Saya dia ini juga beliau, nggak. Saya nggak tahu ini dia. beliau pastor. Pastor jangan rubah-rubah. Oh itu. Oh, Tadi aja pastor. proper name dia protes. Pastor. Nah, jadi nanti Sabtu malam ada dialog teman-teman, dialog besar Kang Chan dan Uni Ripa dan pastor satu lagi adalah dosen dari STT Jepri. STT Jepri, dengarlah ini. Iya, iya. Pastor nanya terakhir, pastor nanya Islam nggak apa-apa, nanya aja apa yang ada di benak Islam. Ya, yang jadi pertanyaan, kan tadi kan judulnya Yesus itu kan artinya Muslim. Nah, dasar kata Muslim ini kan hanya bersumber dari Islam, tapi tidak bersumber dari kitab kami. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus tidak pernah bernama Isa. Dia tidak pernah bernama Isa. Bahkan orang-orang Kristen Arab saja sampai sekarang tidak pernah menyebut Yesus itu adalah Isa. Sedangkan Isa itu sendiri baru muncul setelah Muhammad muncul. Dan Isa itu tidak ada arti namanya. Dia tidak punya arti dari nama Isa itu. Saya sudah tanya beberapa orang-orang yang pakar yang ahli bahasa Arab. Saya tanya apa arti Isa itu. Sampai detik ini pun orang-orang yang fasih berbahasa Arab itu semua mengatakan saya tidak tahu apa arti Isa itu. Nah, beda dengan kata Yesus. Yesus itu kan berasal dari kata Yasua. Oke, Yesus itu kan adalah apa namanya? Adalah kata turunan dari kata Yasua. Oke. Nah, Yasua itu sendiri adalah sebuah akronim dari kepanjangan Yahweh Sua. Lalu disingkat menjadi Yasua yang artinya Yahweh yang menyelamatkan. Itu arti dari kata Yesus. Sedangkan Isa itu sendiri tidak ada arti nama. Baru narasi yang ada di Al-Quran sama di Bible itu kan jelas berbeda narasinya. Bagaimana Isa itu dilahirkan di bawah pohon kurma, ya kan? Itu salah satunya saja. Dia dilahirkan di bawah pohon kurma. Ini bersifat anakronisme dari sumber aslinya yang ada di Injil. Yang jelas Yesus itu dilahirkan di kandang domba, tapi kenapa ada anakronisme di Al-Quran malah menempatkan Yesus itu lahir di bawah pohon kurma? Jadi ini memang sosok yang berbeda. Ditambah lagi, memang ada peringatan dari Rasul Paulus bahwa akan ada Yesus yang lain yang akan diajarkan yang tidak berasal dari apa yang diajarkan oleh para rasul. Begitu. Jadi memang sudah. Pertanyaannya apa? Anda ini bertanya sangat panjang sekali. Pertanyaannya apa? Dengan dasar apa kalian mengatakan Yesus itu Muslim? Padahal kata Muslim itu sendiri tidak ada di dalam Injil, dan Yesus juga tidak pernah mengklaim dirinya Muslim. Bahkan para rasul pun juga tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah Muslim. Jadi dengan dasar apa Anda mengatakan itu? Saya kasih dasarnya boleh? Saya kasih dasarnya boleh? Silakan. Baik. Saya komentar yang tadi ya. Komentarin dah. Yang menyebut Yesus Isa itu Bible kalian. Anda buka Alkitab, lalu buka KSZI, Kitab Suci Jabur Injil, LAI, buka. Anda akan tertemukan di situ teks inilah silsilah Isa Al-Masih. Matius 1:1. Enak aja. Justru Quran datang untuk mengkoreksi kisah Nabi Isa yang disebutkan di dalam Bible. Jadi kalian yang mengemis-kemis ingin menyamakan dengan Nabi Isa. Wah. Kita lihat mengemis-kemisnya mereka ya. Tadi Uni Ripa menyebutkan seorang tokoh Indonesia namanya Ibu Rita Wahyu. Dia Ibu Rita Wahyu. Dia mengklaim dengan dasar-dasar sebagian sebetulnya itu mengklaim bahwa Isa dan Yesus adalah tokoh yang sama. Cuman diceritakan di buku yang berbeda. Anda buka apa namanya ya? Sarapan pagi betul. Sarapan pagi Ibu Rita Wahyu, apakah Isa dan Yesus tokoh yang sama? Ibu Rita Wahyu Kristen. Bukan Hajah. Yang Hajah itu Uni Ripa. Ibu Rita Wahyu. Ibu
Sebentar dulu, saudara MDiv. Saya kasih argumentasi ini. Anda minta dasarnya. Kata Ibu Rita Wahyu, saya mengutip. Kata Ibu Rita Wahyu, Anda bisa Google kalau Anda tulis Ibu Rita Wahyu sarapan pagi Yesus dan Isa, apakah tokoh yang sama atau beda? Kata Ibu Rita Wahyu, dari namanya saja sama. Dalam Ibrani disebutnya Yesu Hamasya, terakhirnya vokal Yesu, Dalam Aramaik disebutnya pronunciasinya Iso de Mesiho, vokal Iso. Di dalam bahasa Arab Isa, Al-Masih Isa. Tadi saya tuh kutip di KSZI, Kitab Suci Jabur Injil LAI. Matius 1 nomor 1. Isa, Yesu. Jadi kalau Maria mamanya Yesus mendengar ada orang memanggil us, nggak akan noleh dia. Nggak akan noleh. Lalu apakah Yesus Muslim itu dasarnya dari mana? 2. Dari Bible ada 2. 1. Dasarnya adalah by text, dan by teaching, ajaran yang diajukan oleh Yesus. Anda buka Galatia pasal 4 nomor 4. Kata Paulus, Yesus Kristus tunduk takluk patuh kepada hukum Taurat. Berserah diri kepada hukum Taurat. Berserah diri dalam bahasa Arab itu, tunduk dalam bahasa Arab itu, takluk dalam bahasa itu Muslim dalam konteks ketuhanan Muslim. Islam. Orang yang tidak Muslim. Yesus, lihat ungkapan Yesus. Lihat ungkapan Yesus. Pernah Yesus mengatakan, aku adalah pribadi yang kedua dari. Atau misalnya dikatakan, aku adalah kostum. Belum selesai kan, saya belum selesai. Anda kalau menyimak, Anda akan dengar. Anda kalau menyimak dengan baik, Anda paham betul bahwa saya di tengah-tengah melakukan argumentasinya, saudara pastor. Anda tidak akan menemukan Yesus mengatakan ini adalah kostum, ini adalah, nggak ada. Apa kata Yesus? Makananku adalah mengikuti kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Nilai-nilainya dia Islam, bersandar pada Tuhan. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Islam, bersandar diri kepada Tuhan. Sekarang by text, Anda buka Yohanes, Anda bilang nggak ada, bukan nggak ada, belum ada. Mungkin Anda nggak tahu, maka saya ajarkan di sini. Yohanes terlalu kepanjangan. Belum ini nih. Anda bantah nanti. Anda buka Yohanes pasal 14 nomor 27. Ketika diterjemahkan oleh LAI, damai sejahtera aku berikan kepada kalian, damai sejahteraku kutinggalkan kepada kalian. Tahu nggak kalau kita bawa ke bahasa Semitik itu ungkapannya apa? Salaman. Islam. Salaman atrakulakum. Salami a'tikum. Tahu, bayangkan di depan Anda Yesus katakan, kita percaya aja apa yang dikatakan oleh Yohanes itu. Yohanes 14. Dari mana tahunya? Dari konteks itu mengkonfirmasi. Yohanes pasal 14 itu berbicara terkait dengan apa yang akan terjadi. Bahkan Yesus memberitakan terkait Parakletos. Dikatakan nabi penghibur yang akan datang. Anda berbicara dengan Yesus, Yesus tidak akan mengatakan damai sejahtera. Nggak ada. Salam, Islam. Dalam Bible-mu, Pak. Bible-mu, Pak. Boleh saya menjawab sekarang. Silakan. Iya, jangan begini. Kata Shalom itu kan sudah lebih dulu ada sebelum ada kata Islam. Ya kan? Lalu Islam itu dibikin oleh Muhammad, lalu dikait-kaitkan dengan semua itu. Lalu akhirnya kalian menafsirkan bahwa seolah kata Shalom itu berkaitan dengan Islam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda tadi mengatakan Islam itu artinya tunduk. Nah, bagaimana ketika ada orang tunduk kepada iblis? Apakah Anda juga berani mengatakan dia Islam ketika dia tunduk kepada iblis? Karena Anda tadi mengaitkan kata Islam itu dengan kata tunduk. Nah, bagaimana kalau ada orang yang penyembah berhala, idolatria, dia tunduk kepada iblis? Apakah juga Anda berani mengatakan dia adalah Islam karena mempergunakan kata tunduk? Jadi Anda hanya bermain. Saya bisa jawab itu. Saya mau jawab itu. Iya.
Ya, tolong ya, besok-besok kalau misalkannya jadi pastor tuh belajarnya yang komprehensif dan mendalam lah, tolonglah. Pahami ada makna dari etimologi, terminologi, dan aksiologi. Ya, Islam itu adalah bukan cuman sekedar agama, tetapi juga karakter. Ya, ketundukan kepatuhan kepada seseorang itu bukan berarti dia Islam. Yang dimaksud dengan Islam itu secara terminologi adalah tunduk patuhnya Muslim ya, tunduk patuhnya kepada Tuhan yang benar yaitu Allah. Sama seperti Bible. Bible itu artinya buku. Lalu kamu pikir itu buku porno bisa dikatakan Bible? Tidak. Itu makna etimologinya. Kamu paham nggak makna terminologinya? Belajarlah etimologi dan terminologi itu makna yang berbeda gitu loh. Secara bahasa, ya, secara bahasa Bible itu artinya buku. Lalu kalau ada buku porno bisa nggak kita panggil Bible? Nggak bisa. Ya, karena Bible merujuk kepada buku yang diklaim sebagai firman Tuhan oleh orang Kristen. Sama seperti itu. Kalau kita bicara Islam, Islam itu artinya adalah agama yang datang dari Tuhan yang benar. Maka kami di sini mengatakan bahwa Yesus menyembah kepada Tuhan yang benar. Makanya dia dikatakan Muslim. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, kalau Yesus kamu tolak sebagai Muslim, apa agamanya Yesus? Saya sampaikan. Coba kamu, Yesus silakan kamu jawab. tidak pernah mengatakan ajalnya adalah sebuah agama. Saya tanya apa agama Yesus? Yesus tidak punya Kalau agama. Yesus tidak punya Oke, agama. berarti Yesus ateis. Dia ateis. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Yang Dia menyampaikan- ateis atau agnostik? Dia Oke, bukan agnostik, ketika dia dia berdoa. ateis. Oke, ketika dia berdoa kepada Tuhan, itu apa namanya? Istilahnya ngapain dia? Oke. Ngaco. Saya kasih dua jawaban. Ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran. Yang pertama, dia itu komunikasi intrapersona. Komunikasi intrapersona. Saya tanya, ketika dia berkata kepada Tuhannya dan dia mengatakan aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, itu maknanya apa? Dia tidak punya Tuhan. Iya, Apa istilah untuk orang yang bertuhan? Gila Silakan. itu. iya makanya saya Orang menjawab. ODGJ Ini dia. tanya, Makanya saya intrapersona itu apa? Intrapersona itu apa? Komunikasi interpersona itu penafsiran yang Apa? pertama. Penafsiran yang kedua, Apa? bahwa terkadang Intrapersona itu apa? komunikasi interpersona. Intrapersona apa? Komunikasi interpersona. Komunikasi pada diri Ngomong sama diri sendiri. Ya, Ah, orang gila. Bang Chan, siapa saja yang ada di Komal ini pasti pernah bicara pada diri sendiri. Pasti pernah Ya, kalau bicara- keseringan itu orang gila Siapapun. maksudnya, apalagi dalam hal beginian. Nah, bagaimana kalau Bang Chan berbicara pada diri sendiri di kamar? Apakah Bang Chan juga bisa dikatakan gila? Kan tidak, tidak Oke, begitu. kita gini aja ya. Berarti kamu mengatakan Yesus ketika menyuruh orang setelah orang pergi keluar, setelah orang menjauh dari dia malam-malam dan dia berdoa kepada Tuhan, dia ngapain itu? Tujuannya ngapain? Dia berdoa malam sendiri malam dan setelah orang pergi semua pergi dari dia. Apa tujuannya melakukan hal itu? Berdoa kepada dirinya sendiri. Itu namanya komunikasi intrapersona. Itu Iya, berdoa kepada dirinya sendiri. Dia meminta kepada dirinya sendiri. Tuhan Anda perlu ke psikiater, serius. dan Serius? Juga dia sama dia juga sama. Makanya dengar jawaban yang kedua ini. Kan ada dua penafsiran nih. Ada dua penafsiran yang berbeda secara kristologi. Yang kedua begini, karena ini kan kostum ya. Kostum ini kan punya jiwa, dia punya jiwanya tersendiri. Saya anggaplah kostum ini lagi dirasuki oleh rohnya Yesus. Selama dia dirasuki, kostum ini tidak sadar. Oke, dia tidak sadar. Nah, terkadang Kau ini milih diksi. ya, terkadang rohnya Yesus memberikan kelonggaran di mana si kostum ini jiwanya tersadar. Jiwanya tersadar. Nah, ketika jiwanya tersadar, dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Nah, ada dua. Jadi penafsiran Anda di sini. bilang maksudnya Yesus ini pernah nggak sadar gitu? Bukan. Kan kostum ini kan punya jiwanya sendiri. Anggaplah kostum ini jasad manusianya ini dirasuki oleh rohnya Yesus. Jadi selama roh Yesus menguasai jasad Ini Anda dapat penjelasan ini dasarnya apa ini? ini penafsiran secara kristologi. Apa yang saya pernah pelajari. Yang menafsir ini siapa nama tokohnya? Yang jelas bapak-bapak gereja yang menafsirkan. Ya siapa nama tokohnya? Bapak-bapak gereja. Salah satunya. Pak, pastor maaf. Pak. Dia sedang Anda harus berobat. interpersona dia. Anda interpersona ini. Dia sedang interpersona dia. Salah satunya Ngomong diri sendiri dia. Anda hidup. Misterius. Saudara, Anda sedang berdialog ini. Jangan intrapersona.
Iya, saya kan sudah bilang tadi ada dua penafsiran secara kristologi. Pertama, komunikasi intrapersona, dan yang kedua, jasad itu terkadang dia sadar, kadang dia kadang tersadar ketika Roh Yesus memberikan kelonggaran sampai jiwa dari jiwa dari jasad ini sadar, dan ketika dia sadar dia berdoa kepada Tuhan. Jadi ada dua penafsiran di situ. Ada dua penafsiran itu berdasarkan kacamata kristologi. Tahu enggak Anda yang Anda lakukan ini? Apa yang Anda lakukan ini adalah melakukan sebuah penafsiran, ya. Yang mana yang Anda tafsirkan ini adalah hal yang sangat jelas, hal yang sangat eksplisit. Jadi Anda mencoba tanpa Anda sadari dan tanpa Anda akui, Anda sedang mengatakan Yesus itu tolol. Karena dia tidak karena menurut Anda sehingga Anda tafsirkan perbuatan Yesus seolah-olah Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang turun ke dunia itu sia-sia pekerjaannya. Kenapa? Apa yang dia ajarkan selama ini harus ditafsir ulang oleh Anda. Jadi Anda mau mengatakan bahwa Yesus ini orang yang gak becus ngajar orang. Bukan tidak becus. Jadi kita harus pahami. Coba Anda jelaskan bahwa penjelasan Anda itu adalah pengajaran Yesus, bahwa dia sedang interpersona, itu dapat dari mana pengajaran Yesus enggak? Kan ada dua penafsiran tadi. Ada dua penafsiran. Penafsiran itu bukan dari Yesus. Kalau kami Nabi Muhammad SAW itu dia yang bawa Quran, dia yang nafsir. Kemudian dia yang menjelaskan tafsirannya kepada para sahabat. Artinya Ya, kami tetap mengikuti Nabi Muhammad. Iya, Anda memang kan itu Alkitab adalah perlu ditafsirkan. orang. Saya nggak bilang namanya kitab suci memang perlu ditafsirkan, tapi yang Anda lakukan ini adalah menuduh Yesus itu tulul, karena seolah-olah ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya dia mengatakan bahwa aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, itu dia sedang ngada-ngada, sehingga bukan seperti yang dia maksud, karena yang dia maksud itu salah dan keliru. Sayalah yang benar, Yesus itu goblok. Anda menuduh Yesus itu goblok ngajar. Kenapa? Ketika dia berkata aku pergi ke Bapakku dan Bapakmu, bukan artinya seperti itu, dia goblok, dia nggak bisa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga Anda menafsirkan ulang perkataan Yesus dan lari dari konteks pembicaraan dia. Ini fitnah keji terhadap Yesus loh. Oke, begini, oke lah, saya ikuti pikiran Anda ya. Anda kan mengutip Minta maaf dulu dong. Minta ya, maaf dulu dong. penafsiran yang pertama. Minta maaf dulu dong. Ya, jangan dulu. Bukan ikuti. Ketika Anda minta maaf kepada Yesus. Anda minta maaf kepada Yesus karena Anda telah menuduh dia tolol. Nah, lakukan ini di sini. Oke. Pengakuan. Ketika Tuhan melakukan komunikasi intrapersona, dia lagi mengagungkan dirinya sendiri. Kepada siapa lagi dia mengagungkan? Kepada pada siapa lagi dia memuji atau mengagungkan kalau bukan pada dirinya sendiri? Tidak mungkin Tuhan memuji orang lain, itu tidak mungkin. Pasti dia akan mengagungkan, memuji dirinya sendiri. Makanya, Tidak mungkin Tuhan memuji orang lain. Ini omongan seperti ini nih gimana? Anda tahu nggak di kitab Anda itu, ya di mute dulu bro, ini noise. Gini. Saya terserah dengan kegilaan kalian. Saya jujur ya, saya kenapa tidak tertarik mendengarkan penjelasan kekristenan. Makanya saya biarkan Kang Chan karena saya juga lagi flu. Pertama, apa yang dibuat oleh orang Kristen di ruang publik ini adalah penistaan besar-besaran terhadap agama mereka. Saya harus akui itu. Nah, ini juga kenapa orang Katolik itu mulai resah dan gelisah, dikarenakan setiap Kristen Protestan itu ngeklaim bahwa mereka sola scriptura dan di dalam diri mereka ada Roh Kudus, maka mereka berhak menafsirkan seperti semau mereka. Seperti yang dilakukan oleh pastor ini yang mengaku bahwa Yesus itu adalah kostum daging yang kemasukan roh Tuhan. Itu tidak pernah ada dalam gereja, dan bahkan kalaupun ada aliran Nestorius, itu adalah aliran yang dibidatkan oleh gereja. Makanya ada konsili-konsili kemudian. Dan terlepas dari apapun penjelasan agama kalian, saya sebenarnya udah berdamai dengan kegilaan kalian. Jujur saya katakan itu. Tapi tolong seandainya kalian bicara, minimal kalian tunjukkan kalian tuh dasarnya apa. Karena kalau dari tadi asumsi yang kalian bawa tuh nggak imbang dengan Kang Chan. Kami capek cari literasi buat kalian. Yang kalian lakukan adalah membuat sendiri doktrin di agama kalian, di benak kalian, lalu kalian ajarkan kepada orang lain. Hanya sekedar untuk bisa menjawab pertanyaan kami gitu loh. Kita di sini edukasi bro, ya. Edukasi itu kita bukan hanya bicara tentang bagaimana cara menjawab seenak udahmu, tapi kita juga bicara metodologi gitu loh. Apakah ada metode untuk menafsir kitab kalian yang ilmiah bisa diterima secara rasional gitu? Kalau kami umat Islam, kami bisa jelaskan itu, kaidah ilmunya ada. Anda tadi bicara bahwa Yesus kostum, itu tidak pernah diajarkan di gereja manapun. Itu adalah pandangan Anda sendiri, dan bahkan Kristen lain pun mungkin akan bingung dengan penjelasan Anda gitu loh. Nah, saya tanya ke Pak Jemi. Pak Jemi ini Katolik. Coba Pak Jemi,
Silakan Pak Jemi, apakah Yesus itu sedang bicara kepada dirinya sendiri? Silakan. Pak Emang Jemi dia bukan wanis Katolik ini? dia. Langsung Iya. gua lagi satu kubu sama lu. Emang pastor ini emang dia ini wanes dia. Iya, Apa sih, terindikasi Pastor? oneness. Ya, saya pahamnya seperti oneness alias Tritunggal. Iya. Sama dengan juga modalisme, sama juga dengan apa namanya itu patripasianisme. Yaitu yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi, karena tidak mungkin tiga pribadi. Kitabnya satu, Yesusnya satu, agamanya banyak banget. Aneh. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.